Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hadis ya, secara awam saja Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini akan mencoba membahas hadis tentang masih kaitannya dengan yang lalu, hal-hal yang diharuskan melakukan wudu. Sekarang pada bab mengeluarkan buang air atau mengeluarkan air seni atau buang air kecil. Di dalam Islam rupanya buang air kecil itu mempunyai pengaruh yang besar. Bahkan ahli fikih termasuk Imam Bukhari itu menganggap dosa besar orang yang kencing tetapi tidak menjaga kesucian dari percikannya. Ada juga yang peribahasa sesungguhnya belum tepat karena di dalam Islam dibolehkan. Kita pernah mendengar guru kencing berdiri, murid kencing. Padahal Nabi Muhammad itu dalam berbagai riwayat pernah kencing berdiri. Jadi boleh. Jadi kalau Nabi Muhammad kencing berdiri, sahabatnya kencing berlari, kan nggak mungkin. Nah, itu perlu dikoreksi. Kita akan mencoba membahas satu persatu hadis tentang buang air kecil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang saya maksud tadi termasuk dosa besar menurut Imam Bukhari yang tidak memperhatikan percikannya itu. Haddatsana Utsman menceritakan kepada kami, kepada Imam Bukhari. Qala Utsman berkata, haddatsana Jarir menceritakan kepada kami, kepada Utsman, an Mansur, dari Mansur, an Mujahid, dari Mujahid, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, marron Nabi pernah melewati bihaitin min hitanil Madinah au Makkah, salah satu kebun di Madinah atau di Makkah. Masih enggak terlalu ingat di Madinah kah peristiwanya itu atau di Makkah. Fasami'a sauta insanain, lalu Nabi mendengar suara dua insan yu'adzibani yang disiksa fi quburihima, dikubur mereka berdua. Faqala Nabi, lalu Nabi bersabda, yu'adzibani, dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani, dan tidaklah mereka disiksa fi kabirin, karena dosa besar. Maksudnya dosa menyekutukan Allah. Summa qala, kemudian dia bersabda, bala kana ahaduhuma, ya salah satu di antara mereka itu la yastati'u min baulihi, tidak membersihkan setelah buang air kecil, tidak bersuci setelah kencing. Jadi buang air kecil
Tapi setelah itu tidak dipastikan air seninya itu suci. Tidak dipastikan aliran air seninya itu suci. Jadi setelah kita membuang air seni itu, mestinya kita harus memastikan tidak ada pengaruh bau sama sekali yang ditinggalkan setelah kita buang air seni. Karena kalau ada orang gilirannya masuk, tercium baunya, itu kita telah melakukan kemaksiatan, mengganggu orang. Itu berdosa. Apakah itu istrinya, apa mertuanya, atau orang lain? Yang penting orang lain bukan kita. Kecuali kita punya khusus kamar mandi kita sendiri. Tapi itu pun juga terlalu kalau begitu. Ya. Jadi setelah pipis itu, setelah air kecil, buang air kecil, kita suci, kita bersih badan kita. Kemudian tempat aliran air seni kita itu juga harus bersih. Terutama kalau sekarang sudah model tekel begitu, maka pengaruh baunya itu harus bersih. Kalau tidak bersih dan masih bau, nah itu menjadi masalah. Utamanya satu, orang yang suka makan pete, nah itu bau kencingnya luar biasa. Yang kedua, yang suka merokok, nah itu bau kencingnya menusuk. Kemudian habis makan durian, ya Pak? Iya. Lalu orang yang habis makan sate kambing yang pakai bawang merah, itu baunya menusuk, ya diamati. Kemudian orang yang habis makan obat. Lalu yang terakhir yang setahu saya, orang yang habis makan kopi, minum kopi, bukan makan kopi Pak, minum kopi. Itu biasanya cepat itu. Pernah minum white coffee Pak? Nah, coba Bapak minum white coffee, setelah itu pipis, baunya sudah white coffee. Ya? Iya. Itu harus dipastikan nggak ada baunya Pak. Ini ma yu'adzibani fi kabirin summa qala bala kana huduma la yastatiru min baulihi. Tidak mensucikan, tidak membersihkan dari bau kencing, dari kencingnya. Apakah itu dari dirinya atau apakah itu baunya? Wa kana al-akhir, dan yang lainnya yamshi bin namimah, berjalan di muka bumi ini dengan namimah, mengadu domba. Memang bahaya dalam Islam kalau ada orang yang mengadu domba itu. Orang yang bersahabat menjadi berkelahi. Kalau di zaman Nabi, di zaman Ali itu dulu ada namanya Abdullah bin Sabah. Itu orang yang tukang mengadu domba. Ali dengan Utsman diadu domba. Sampai Utsman terbunuh. Kemudian Ali dan Muawiyah diadu domba. Lalu kemudian terjadi peperangan. Aisyah, Abdullah bin Zubair itu diadu domba dengan Ali. Kemudian muncullah perang Jamal. Itu Abdullah bin Sabah. Itu kemudian dikenal dengan orang munafik. Suka menyulut itu Pak, dulu orang Yahudi lalu masuk Islam. Tapi kemudian keislamannya itu malah membuat masalah di dalam tubuh persatuan umat Islam. Itu an-nabi. Summa da'a bijaridatin. Lalu Nabi minta satu dahan. Fakasaroha. Lalu membelahnya, memecahnya. Kisrota ini menjadi dua belahan. Fawadha ala kulli qabrin minhum. Lalu dia meletakkan di atas kubur salah satu di antara keduanya. Kisrotan, satu-satu. Faqila, lalu ditanya lahu kepadanya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah SAW, lima fa'alta, mengapa kamu melakukan hada seperti itu? Qala, Nabi menjawab, la'allahu, semoga dia ayyukhaffafa, diringankan anhuma, dari mereka berdua, diringankan azabnya maksudnya Pak.
malam tai basah, selama masih basah, au ila ay yai basah, atau sampai dia basah. Artinya selama dahan itu basah, semoga diringankan azab yang diterima oleh dua orang itu. Ini hanya Nabi Pak yang boleh, kita tidak boleh. Kita tuh mendengar ada orang yang diazab dalam kubur aja kita tidak tahu. Ya Pak ya. Walaupun orang Samarinda itu ada yang mengaku tahu setelah kebetulan ada yang keluarga istri saya itu begitu, ada yang begitu. Nah, lalu gimana cara mendoakannya? Datangkan 80 orang, suruh pakai pakaian yang putih-putih, kasih makan. Suruh berdoa di rumah itu. Memangnya kita setiap habis sholat tidak mendoakannya? Itu bohong juga rasanya. Enggak mungkin syaratnya itu kemudian melawan syariat Islam. Ada nggak kira-kira dalil yang menyatakan bahwa Allah akan meringankan azab di alam kubur setelah didoakan oleh 80 orang yang berbaju putih, kemudian mereka makan-makan di rumah itu? Tidak ada jaminannya. Tapi kalau waladun sholihun yad'ullah, itu ada anak soleh yang mendoakan kepadanya. Kita berdoa kepada Allah. Setelah itu terserah Allah mau mengabulkan atau tidak. Berdoa itu kan tolabun ilal adna, minal adna ilal a'la, menuntut dari bawah minta ke atas. Jadi kita tidak boleh memaksa. Itu namanya doa. Kalau perintah itu ilal a'la, minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Jadi kita harus tunduk. Kalau berdoa itu permohonan dari bawah ke atas. Nah, itu artinya kedudukannya beda. Kalau diterima, dikabulkan, alhamdulillah. Kalau tidak, bersabarlah. Nah, itu sikapnya orang yang beriman. Nah, bersabar itu bisa jadi Allah menunda, bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang 211. Ya, sama Pak. Jadi nggak perlu saya baca lagi. Di tempat hadis yang lain kita cari belum dapat, kecuali pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim yang saya tahu itu yang meriwayatkan itu. Bukhari dengan 2 jalur. Kalau kita buka kitabnya pada hadis nomor 207 dan 211, 209 dan 211. Hadis lain yang masih berkaitan dengan kencing, buang air kecil. Haddatsana Ya'qub. Kami bercerita kepada kami Ya'qub. Jadi Bukhari mendapatkan cerita dari Ya'qub bin Ibrahim. Qala, Ya'qub bin Ibrahim berkata, haddatsana Ismail. Dia mendapatkan cerita dari Ismail bin Ibrahim. Qala, haddatsani Rauh bin Al-Qasim. Ismail bin Ibrahim mendapatkan berita ini dari Rauh bin Al-Qasim. Qala, dia berkata, haddatsani Atha bin Abi Maimunah. Dia mendapatkannya dari Atha bin Abi Maimunah. Lalu Atha bin Abi Maimunah mendapatkan cerita dari Anas bin Malik. Sumbernya sama, Anas bin Malik. Qala, Anas berkata, karena Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, idza tabarraza li hajatihi, kalau dia ingin membuang hajatnya, ataitu, aku datang kepadanya, bimain, dengan air tayal silubihi, lalu dia bersuci dengannya. Ya. Jadi setiap kali Nabi mau buang air kecil, itu Anas bin Malik itu selalu membawakan air sebagai alat bersucinya.
bagaimana caranya menyiram, membersihkan air seni itu agar hilang dari baunya. Nabi tidak punya pengalaman seperti kita, Pak, yang ada teflonnya. Tapi karena dulu masjidnya Nabi itu pasik, jadi pengalamannya beda. Tapi intinya harus hilang baunya. Selain harus bersih dari najis, harus hilang baunya. Ya. Mungkin kalau baunya menyengat ya sediakan saja. Apa itu, Pak? Alat apa itu untuk Pak Icang tahu sih apa namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pada zaman Nabi itu pernah ada orang Badui masuk masjid. Mungkin sudah kita tahu ceritanya. Masuk masjid lalu pipis. Dalam sebuah riwayat di dalam hadis Bukhari semua ini ada menyatakan di tengah-tengah masjid. Jadi ro'a Arabian Anas bin Malik itu melihat orang Badui yabulu fil masjid. Dia buang air kecil di masjid. Di dalam penjelasan hadisnya di tengah-tengah masjid. Tapi ada riwayat yang lain di pojok masjid. Nah, hadis Bukhari juga di pojok masjid. Hadis yang 213. Faqala, lalu Nabi bersabda, da'uhu, biarkan dia. Jadi suruh biarkan agar menyelesaikan pipisnya itu. Hatta idza faragha, ketika dia telah selesai buang air kecil, da'a, Nabi meminta bima'in, dengan air. Fasabbahu alaihi, lalu dia menyiramkan. Itu dalam satu hadis. Hadis yang lain, walaupun intinya sama, ada perbedaan ceritanya. Ini dari Abu Hurairah. Qama Arabiyun, orang Badui itu berdiri, fabala, lalu pipis fil masjid, di dalam masjid. Fatana walahun nas, lalu manusia, pas sahabat-sahabat maksudnya mau mengusing. Faqala lahumun Nabi, lalu Nabi bersabda kepada mereka, da'u, biarkan dia. Wahariku, dan siramlah. Nah, itu jadi Nabi itu memerintahkan. Kalau tadi Nabi sendiri yang menyiram. Tapi kalau di sini Nabi yang menyuruh. Hari itu siram ala boli, di atas kencingnya itu. Sajlan min main, satu ember air. Au zanuban min main, atau satu timba air. Fa inna ma bu'itsum, sesungguhnya kalian itu diutus muyassirina, untuk mempermudah. Walam tub'atsu, dan kalian tidak diutus mu'assirina, untuk mempersulit. Ya. Saya bacakan satu hadis lagi, Pak, agar tahu kita sisi perbedaannya. Ini dari Anas bin Malik. Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ini maksud saya. Ada orang Badui datang ke masjid, tapi kemudian dia pipis di pojoknya masjid. Fazajarahun nas, lalu manusia itu mau, sahabat-sahabat itu mau mengusir. Fanahahun Nabi, lalu Nabi mencegahnya. Falamma qadha baulahu, setelah dia selesai pipisnya, amaron Nabi memerintahkan bidhanubin min ma'in, dengan satu timba air, fa'uriqa alaihi, lalu disiramkan di atasnya itu. Nah, dulu masjidnya Nabi itu pasir. Pasir itu kalau ada air sifatnya turun. Ya. Jadi mungkin lokasinya juga tidak terlalu melebar pipisnya itu. Ada yang menyebutkan 3 lubang, tapi itu nggak ada dasar hadisnya. Perkiraan orang yang mendedaskan saja.
Ada yang menyatakan 5 lubang. Ya, pengalaman mungkin dia waktu pipis itu 5 lubang kali itu. Begitu lah. Jadi tapi tidak ada keterangan yang jelas. Yang jelas dalam hadis itu orang Badui itu pipis di dalam masjid. Kalau dari konteks hadisnya itu karena satu hadis di tengah-tengah masjid, 2 hadis di pojok masjid, berarti mungkin dia pipis itu di pojok masjid. Itu lalu Nabi minta agar diambilkan 1 timba untuk disiram itu. Nah, itulah kemudian terjadi perdebatan kenapa harus disiram. Bukankah kalau dibiarkan saja lama-lama itu menjadi hilang? Karena sifatnya pasik itu katanya menghilangkan bau juga lama-lama itu. Nah, itu hikmahnya agar baunya cepat hilang dan kemudian najisnya itu cepat ke bawah sehingga masjidnya menjadi suci. Nah, kalau kita di sini bagaimana ya? Kalau 1 ember nggak cukup, Pak. Karena dia mesti kemana-mana kecuali di lokasi. Misalnya dibatasi dengan pel dulu, nah, baru bisa. Jadi intinya ada 2. 1, hilang bendanya, madul najasah, materi bendanya itu hilang. Yang kedua hilang baunya. Jadi kalau kita pipis Pak ya, pipis memakai sempak misalnya, waktu sana sudah selesai begitu, kita terasa ada sesuatu yang jatuh di sempak kita misalnya. Oh, itu harus diperiksa. Kok ada tetesan, betul ada tetesan, jangan-jangan ini bekas dari cucian air kita. Di bau. Kalau baunya mencurigakan, ya itu berarti najis. Harus membersihkan lagi. Jadi begitu caranya diyakinkan. 1, harus bersih bendanya. 2, harus bebas dari baunya. Nah, sekarang bagaimana caranya kencing itu? Saya belum menemukan sebuah hadis tentang caranya Nabi pipis. Tetapi yang pernah kita baca tapi saya belum bisa menyampaikan hadisnya. Nabi itu lebih sering pipis itu dengan duduk. Lalu duduknya pipis Nabi itu berbeda dengan duduknya ketika BO, ketika buang air besar. Ketika buang air besar itu kalau Nabi itu kakinya diselimpangkan lebih lebar yang sebelah. Kalau kita menuruti yang dibeli itu akan sama posisinya. Nah, jadi yang sebelahnya itu ditaruh di luar tempat kakinya itu. Nah, itu untuk memperluas lubang anus kita, sehingga akan mempermudah keluarnya buang air besar. Itu teori kesehatan menjelaskan begitu. Walaupun Nabi dulu tidak sampai segitu mungkin ya. Itu hikmahnya. Kalau pipis tidak ada penjelasan seperti itu, sehingga duduknya itu seperti kita duduk. Tapi kalau Nabi berdiri itu ada, tapi pada kasus-kasus tertentu. Nah, pada kasus-kasus tertentu yang tidak mungkin dilakukan dengan duduk. Misalnya di situ kita pakai celana, nggak ada tempat untuk apa? Tempat untuk menyimpan celana, ya bagaimana lagi? Ya, misalnya Pak ya. Atau di mana? Di bandara. Nah itu nggak ada tempat untuk duduk kecuali di WC-nya itu. Di WC-nya pun kita kadang-kadang khawatir. Nah itu tidak memungkinkan. Iya. Ya, kalau di rumah ya terlalu. Ya. Haddatsana Adam menceritakan kepada kami
Qala dia berkata haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah anil A'mas dari A'mas, an Abi Wa'il dari Abu Wa'il, an Hudzaifah dari Hudzaifah. Qala dia berkata, Hudzaifah berkata, atan nabiyyu, Nabi pernah datang, maksudnya pergi itu, subatota qaumin, di tempat sampahnya suatu kaum. Jadi suatu kaum itu ada tempat tersendiri untuk apa? Menyimpan sampah, dan Nabi datang ke situ. Fabala qaiman, lalu Nabi pipis dengan berdiri. Summa da'a bima'in, lalu dia minta air. Fajituhu, kemudian aku datang. Hudzaifah datang kepadanya. Bima'in, dengan air. Fatawaddu'a, lalu dia setelah membersihkan pipisnya itu, lalu berwudu. Itu satu peristiwa. Jadi Nabi itu pernah pipis dengan berdiri. Tapi tidak semua kasus. Oh ya, terima kasih. Hadis yang lain masih dengan cara pipisnya Nabi ketika berdiri. Dari Hudzaifah juga. Ra'aituni ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamasa. Hudzaifah itu pernah diajak berjalan-jalan oleh Nabi. Fa'ata subatota qaumin, lalu Nabi menuju ke tempat sampahnya suatu kaum. Khalfa haitin, di balik temboknya. Faqama, lalu dia berdiri, kama yaqumu ahadukum, seperti berdirinya salah seorang di antara kalian. Fabala, lalu dia pipis. Fantabatu, Hudzaifah itu lalu menghindar minhu dari Nabi. Fasyar, tapi Nabi memberikan isyarat ilayah kepadanya untuk mendekat. Fajitu, lalu aku datang. Hudzaifah kemudian datang kepadanya. Faqumtu, lalu aku berdiri inda aqibihi, di belakangnya. Hatta faru, sampai dia telah selesai pipis. Jadi kalau kita gambarkan itu, ini tempat sampahnya, ini dindingnya. Nabi itu pipis di sini. Kemudian Hudzaifah disuruh melindungi dari belakangnya. Nah, dari belakang. Jadi agar tidak dilihat dari tidak lihat dari orang. Artinya, meskipun kita pipis di tempat yang terbuka, itu harus ada perlindungan. Paling tidak, perlindungan itu yang membatasi kita dari arah kiblat. Karena kita pipis arah kiblat langsung tanpa ada lindungan itu nggak boleh. Nah, lebih bagus lagi kalau di belakang kita juga dilindungi oleh orang, sehingga menghindari ada orang yang mengintip. Kalau ada orang bisa diusir dia, bisa dihalau. Jadi ini bisa kita praktekkan misalnya kalau kita lagi ke Binsan misalnya, atau ke mana Sungai Lancang misalnya, berburu burung, nah, misalnya itu nggak ada apa-apa, kemudian kita mau pipis, atau mungkin kita hanya bawa aqua, sudah ada aquanya, boleh pipis saja berdiri, tapi kalau bisa di belakangnya itu harus dilindungi oleh teman yang lain. Nah, cara memastikannya, kenapa tadi Hudzaifah itu menghindar? Karena dia takut kena percikan air seni. Itu artinya, meskipun Hudzaifah itu disuruh oleh Nabi untuk menjadi pelindung bagi beliau itu, harus juga dijaga agar kita tidak terkena percikannya. Atau kalau kita terkena percikannya, bukan sesuatu yang sulit untuk disucikan kembali. Misalnya baju kita tarik ke atas untuk menghindari percikan itu. Atau tempat pipisnya itu tidak pada tempat yang menimbulkan percikannya lebih tinggi daripada pipisnya itu. Nah, saya kira bisa dicari. Ya, itu kira-kira baik. Ada 3 hadis di dalam Bukhari yang menceritakan tentang itu.
tiganya dari Hudzaifah, tiga-tiganya. Tapi ini yang terakhir itu tentang perbandingan antara pipisnya orang Bani Israel dengan pipisnya umat Islam. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari itu pada zaman Nabi masih muda, setelah zaman Ali sudah tua dan sangat dihormati, disegani, dan dengan Amr bin As di pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari di pihak Ali. Ini termasuk orang yang sangat disegani di kalangan para sahabat. Pernah menceritakan, yushaddidu fil bauli wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba thawba hadid. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu pernah begini. Pipis, kalau dia tahu kelihatan bajunya atau pakaiannya kena pipis, dirobek. Kelihatan dirobek. Itu dasarnya, lalu dia mengatakan inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil karena idza asaba thauba ahadihim, kalau pakaiannya terkena pipisnya salah seorang di antara mereka, qaradoh, dirobeknya. Faqala Hudzaifah, lalu Hudzaifah berkata, Hudzaifah kan punya pengalaman sudah bersama Nabi, sementara Abu Musa belum. Ya, jadi dia tidak tahu. Laitahu amsa. Oh, saya tidak setuju. Bukan begitu. Ata Rasulullah, karena Rasulullah itu pernah datang subatota qaumin, pada tempat sampah suatu kaum, fabala iman, lalu dia sedang berdiri. Maksudnya kalau dia sudah berdiri, kemungkinan besar kena percikan itu ada. Maksudnya itu. Tapi Nabi tidak merobek bajunya. Nah, di dalam hadis lain, Nabi itu kalau pipis kena itunya disiram, dibasuh, diusap, yang terkena itu. Jadi bukan dirobek. Saya pernah ketemu teman di Pemda itu. Waktu pipis Pak ya, sininya basah. Nah, kalau ini dicopek gimana Pak? Gak bisa bayangkan. Iya. Nah itu, jadi Abu Musa punya pendapat begitu. Tapi kemudian dia mengikuti madhabnya Hudzaifah. Karena Hudzaifah yang pernah punya pengalaman dengan Nabi, kalau Nabi tidak seperti itu ketika dia melakukan pipis itu. Jadi kesimpulannya, kita pipis itu intinya hanya ada dua. Satu, hilang najisnya dan kita bersuci setelah itu. Yang kedua, hilang baunya. Maka jika salah satu dari keduanya tidak hilang, maka kita akan diancam, mendapatkan siksa nanti di dalam alam kubur. Itu orang Islam terkena siksa gara-gara itu. Maka kita harus memperhatikan pipis itu. Saya kira itu. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Atau habis waktunya? Oh, masih 10 menit. Iya. Oh, ada satu lagi Pak, yang terakhir. Oh, mana tadi dia? Oh ini. Tapi kita sudah tahu ini. Air suci yang tergenang, kencing pada air yang tergenang, itu nggak boleh. La yajri tsumma yatasil. Ini la yabulanna, jangan sekali-kali pipis ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'idai, pada air yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yatasilu fihi, lalu dia mandi di dalam. Itu nggak boleh. Di dalam hadis yang lain, kenapa tidak boleh? Karena kita ini nanti itu menjadi kelompok al-akhir, tetapi nanti di akhirat menjadi kelompok yang pertama. Pak ya, saya bacakan. Ini alasannya. Kalau sekilas memang sih enggak enggak ada hubungannya, tapi ternyata ada. Kenapa kita tidak boleh pipis di pada air yang tergenang?
Di hadis yang lain disebutkan nahnul akhirun, kita ini datang yang terakhir. Umatnya Nabi itu yang terakhir ya. Tapi nanti di akhirat as-sabiqun, menjadi kelompok yang pertama. Kenapa menjadi kelompok yang pertama itu? Karena kita sangat memperhatikan kesucian diri kita. Kelompok al-mutabah ini. Ya. Karena itu jangan sampai kita pipis di tempat yang tergenang. Karena sifatnya orang itu selalu memakai air yang tergenang. Kecil maupun banyak jangan sampai. Biasanya kalau ada orang yang habis hujan, ada orang tergenang, kalau kita kotor membersihkannya kan dengan air. Jadi kita tidak boleh. Kecuali yang mengalir. Nah, yang mengalir itu kalau besar, jumlahnya besar dan tidak mengandung kotoran yang besar, itu dinilai tidak najis. Misalnya air laut yang mengalir itu tidak najis. Air di sungai itu tidak najis. Enggak tahu ini ngalir enggak? Kadang ngalir, kadang enggak ini. Ya. Jadi enggak usah lah itu. Masih ada air bersih. Ya, saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada yang punya pengalaman pipis, Pak? Ya. Bolehkah anak kecil misalnya ada masuk sesuatu gitu? Iya. Iya, iya. Di dalam Bukhari belum sempat saya bacakan, Pak. Mestinya bab kemarin. Itu saya lupa namanya, salah satu sahabat itu ketika menghadap Nabi, wahai Nabi, saya ini mau sholat, tapi tahan. Tapi ini ceritanya sahabat itu. Lalu Nabi bilang, bereskan dulu urusan buang air kecil, buang air besar. Suruh bereskan dulu. Jadi kalau kita menahan, bereskan dulu. Artinya lebih penting itu dulu baru pada sholat. Hah? Iya, masbuk kan nggak dosa, pahalanya sama, ya kan? Iya, mungkin keutamaan barisnya saja. Tapi kalau kita sudah berbaris, kita di depan, kita sudah dinilai. Kok kemudian mau pipis keluar? Nggak masalah saya. Iya, kita sudah dapat nilai misalnya. Apalagi kalau terlambat ya, memang sudah terlambat. Jadi lebih diutamakan mana? Menahan kencing, menahan buang air besar, atau ikut sholat? Diutamakan membereskan kencingnya dan membereskan buang air besarnya. Jangan sampai itu mengganggu kekhusyuan sholat. Nggak enak juga sholat tapi perutnya mulus-mulus tuh kan, mutek-mutek. Sama juga dengan pipis itu. Ya. Jadi meskipun itu sholat wajib, diutamakan untuk membereskan itu. Iya. Kalau dicari nanti agak lama Pak ya. Atau saya carikan ini dalilnya. Mulai. Ya begitulah Pak, yang saya tahu Pak. Atau begini aja. Nanti saya carikan karena di bab ini juga. Nah, setelah itu baru nanti hari Selasa yang depan kita bacakan dalil. Daripada kita cari-cari di sini agak lama. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Kalau dalam kondisi Apanya? Tidak ada air. Iya. Terus? Ya. Sampai daun. Enggak ada batu. Oh, gitu. Ya. Begini Pak. Kalau daunnya itu di atasnya ada embun, itu boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau daunnya saja, nggak boleh.
Nah, yang boleh itu dengan batu minimal 3. Mau pipis mau beol, kalau tidak ada air istinjaknya minimal 3. Ya. Tapi kalau ada air, kalau kita mau sholat ada air bisa berwudu, harus dibersihkan kembali. Nah, jadi harus cebok lagi, baru kemudian wudu. Kalau sudah dapat air. Tapi kalau belum dapat air, cukup tayamum dan sholat. Itu masih bisa sah, masih sah sholatnya. Tapi kalau sudah ada air, nah harus apa itu Pak? Harus cebok dulu. Ini Pak, ini ada dalilnya pas. Saya bacakan Pak ya. Ini ibghiri ahjarun wastanfid biha au nahwahu. Jadi berikan kepadaku batu-batu. Ya, dia mau beristinja dengan itu. Atau yang semisal dengan batu. Nah, maksudnya padatnya seperti batu. Wala ta'tini bi'azmin, jangan kasih aku tulang. Wala rothin, jangan pula daun. Itu Pak, tidak boleh. Iya. Kalau semua yang mengandung air itu boleh, berarti kita ini mengandung air juga boleh Pak. Wah, jorok namanya itu. Lalu menggunakannya biahjarin bitorofi sayabihi wadoktu. Yang digunakan adalah sisi-sisi. Yang digunakan sisi-sisi dari mana itu? Batu itu. Ya. Berarti semua sisi boleh, kecuali sisi yang menjadi tumpuan tangan kita. Ya. Besarnya kayak apa kan nggak mungkin sebesar-besarnya. Ya. Besarnya diukur dengan ukuran kita masing-masing ya, yang kira-kira yang wajar. Iya. Lalu tidak boleh menyeretkan badan kita di atas batu atau di atas rumput. Biasanya kan ada Pak, orang setelah biol di pematang sawah itu banyak rumput, lalu dia charge. Nah, itu tidak boleh. Karena itu bisa mengakibatkan orang lain yang melewatkan jalan itu menjadi najis, mencelakakan orang. Sama kalau pipis juga begitu. Jadi pipis di atas rumput itu tidak boleh loh. Karena kalau rumput itu dilewati, itu orang menjadi najis. Jadi harus dipastikan kalau itu tidak disentuh oleh orang atau cepat bersihnya. Itu harus hati-hati. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi tidak boleh pakai daun. Kalau pakai tisu katanya boleh karena ada kandungan kering, ada agak tebal ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau menurut saya itu Pak, kalau hati saya itu tidak sek kalau pakai tisu. Karena tisu itu sifatnya itu tembus Pak. Yang tisu itu sifatnya tembus. Kalau batu kan sifatnya meresap. Beda. Tapi kalau nggak ada lain misalnya di hotel ya. Nah, betul. Kalau tisu basah mungkin Pak. Ya. Nggak boleh. Daun kering, kulit pohon itu nggak boleh. Kayu itu nggak boleh. Iya. Siapa bilang? Meresapnya itu dari bawah Pak. Kayu itu. Kalau kayu itu meresap, kalau kita pipis nggak mungkin memercik itu Pak. Mesti masuk dia. Sama. Ya waktu ya sudah selesai. Tidak boleh. Iya. Iya, itu tidak boleh. Itu menyakiti hewan. Termasuk beol itu nggak boleh. Jadi kita tuh nggak boleh pipis di atas rumput, nggak boleh pipis di lubang-lubang tempat kediamannya hewan. Itu nggak boleh. Saya dulu tuh pernah Pak beol di pantai itu kan.
ada hewan-hewan yang apa? Yang suka lubang-lubang itu ditendang sama kakak saya. Enggak boleh, Pak. Ya memang tidak boleh. Itu ada dalilnya. Saya kira itu dulu cukup karena sudah isya. Kita bisa lanjutkan dengan materi yang lain pada pertemuan yang akan datang. Dan marilah kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hamdalah itu kalau Ya. wilayah mestinya di bawah dulu. Hah? Iya. Oh Oh iya betul.